kita akan bicaranya secara standarisasi. Karena kalau bicara tanpa standar, bicara tanpa dasar, bicara tanpa data, kalau kita hanya berdiskusi itu ibarat seperti debat kusir begitu. Nah, sehingga di hari ini mungkin saya akan brainstormingkan apa sih yang menjadi alasan bahwa coder klinis ini PMIK gitu ya. Nah, ini yang menjadi topik yang mudah-mudahan cukup hangat. Baik, terima kasih. Tadi sudah diperkenalkan. Jadi di waktu yang sangat singkat ini, saya juga akan memaparkan bagaimana nanti kita paham betul-betul coder klinis ini siapa, begitu ya. Kemudian juga nanti indikator hasil belajarnya. Mungkin kalau Kak Linda dan kawan-kawan sering lihat wajah ini gitu ya. Oh iya betul, Jungkook ya. Nah ini cukup populer juga karena video klipnya juga luar biasa ya. Nanti akan sedikit saya ulas, ada penyelenggaraan reka medis, ada juga coding klinis bagian dari penyelenggaraan reka medis, dan juga PMIK dalam coding klinis ini seperti apa sih. Baik, saya akan langsung saja nih. Oke, ini cukup meresahkan memang. Beritanya juga sempat viral. Jadi dokter gadungan, ini kebenaran namanya juga mirip lagi. Aduh, gimana nih gitu ya. Kang Aris Susanto lagi. Tapi ini namanya Susanto doang, nggak ada Arisnya ya. Dokter gadungan Susanto jalani sidang. Tolak dihukum berat. Ini pembelaannya yang tak dianggap jaksa. Jadi ini hanya salah satu saja saya kutip dari link berita, dan link beritanya boleh diakses oleh teman-teman sekalian. Di situ ada QR-nya. Takutnya Kang Aris nyebar hoax gitu ya. Nah, ternyata ada pelanggaran standar profesi, ada pelanggaran standar praktek, dan seterusnya. Jadi ada berbagai macam pelanggaran yang dilakukan oleh saudara S ini gitu ya. Karena menjadi dokter seolah-olah menjadi dokter, kan begitu. Nah, sebetulnya ini menjadi pikiran untuk kita semua. Dan juga ada pertanyaan besar gitu ya. Ada nggak sih coder klinis gadungan? Kalau tadi kan dokter gadungan ya. Ada nggak coder klinis gadungan? Nah, mungkin pertanyaannya terlalu menohok gitu. Tetapi bicara gadungan ini kan berarti bukan semestinya gitu ya, bukan semestinya polisi gadungan, tentara gadungan yang seharusnya bukan polisi tapi bukan apa dilaksanakan atau dia melaksanakan tugas sebagai fungsinya dia sendiri seolah-olah sebagai polisi atau sebagai tentara begitu ya. Dan ini juga saya kutip juga dari salah satu laman berita. Dulu Gubernur Jawa Tengah gitu ya sempat juga berorasi bahwa ternyata soal TKA Cina di Jateng kita usir aja, apa kamu bisa gantikan? Mungkin saya akan geser analoginya. Ini ketika ditanyakan kepada kita, ketika coding klinis ini dikerjakan oleh yang bukan oleh profesi kita gitu. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita gantikan gitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan buat kita semua. Ini pertanyaan yang sangat cukup meresahkan gitu ya. Jadi, oke, boleh. Seandainya saya tidak lagi menjadi coder klinis gitu ya, kata yang non PMIK gitu. Tapi Anda siap nggak gantikan saya gitu ya? Anda siap nggak menanggung resikonya? Ini yang pertanyaan sebetulnya pertanyaan apa ya retoris gitu ya, sudah bisa dijawab sendiri sebetulnya. Jadi kita mari sama-sama ukur kemampuan, saya juga semuanya juga sama gitu. Bahkan kalau saya sempat lihat grup juga dari beberapa grup sosial media gitu ya, cuman saya highlight jadi breaking news gitu. Jadi kompetensi coding ini katanya yang diemban oleh PMIK ini dianggap minim untuk dukung proses bisnis. Kayaknya kita kan harus mendukung nih, apalagi soal coding claim. Takutnya kalau salah kode, ini PMIK kayaknya ada tanda tanya gitu ya. Jangan-jangan tarif yang murah ini kodenya nggak bisa gitu ya. Codingnya mungkin diragukan kemampuannya kan begitu ya. Bahkan ada juga yang beranggapan bahwa sebetulnya kode klinis ini nggak perlu PMIK, dokter atau perawat atau nakes yang lain juga nampaknya jauh lebih mahir gitu. Nah, ini kalau bicara proses bisnis. Cuman pertanyaannya gitu ya, ini pertanyaan. Bahaya dah ini. Nggak bahaya tak ketika kita dia underestimate gitu ya. Underestimate bahwa profesi kita tuh bener nggak sih, nggak mahir gitu, masa iya sih gitu ya, nggak bahaya tak gitu. Ini pertanyaan juga sama. Jadi kalau nanya nih, kamu bertanya-tanya gitu ya. Maka kalau bertanya-tanya, kita juga harus cepmek. Maksudnya cepmek, kita cerita peraturan Menteri Kesehatan. Ini singkatan aja nih. Ini mah singkatan ala-ala Kang Aris aja dikit gitu ya. Nah,
Cepek yang pertama, ini yang sedang tren juga di masa kini, yaitu lahirnya Permenkes 24 tahun 2022, yang dari sejak pagi tadi dibahas. Loh, kok Kang Aris bahasnya RME? Enggak juga, enggak ke RME-nya, tetapi kita hanya merefresh saja bahwa rekam medis ini ternyata dokumen yang isinya A, B, C, dan lain sebagainya yang harus kita olah. Betul gitu ya? Nah, terus juga di Permenkes ini bilangnya diperuntukkan untuk penyelenggaraan rekam medis. Jadi RME dibuat sebetulnya diperuntukkan untuk penyelenggaraan rekam medis. Ini yang perlu digarisbawahi. Tadi pokok bahasan pertama, saya akan membahas dulu sedikit soal penyelenggaraan rekam medis. Sebetulnya penyelenggaraan rekam medis itu apa saja gitu ya. Nah, mudah-mudahan di Permenkes 24 ini sudah turunannya. Penyelenggaraan rekam medis yang sebenarnya itu seperti apa begitu. Jadi kalau ada pertanyaan, ini dulu deh. Sebetulnya siapa sih yang menyelenggarakan rekam medis? Oke. Ini saya jawab juga atau kita jawab juga cepmek lagi saja ya. Cerita Peraturan Menteri Kesehatan lagi nomor 55 tahun 2013 tentang apa? Penyelenggaraan pekerjaan rekam medis. Kita lihat pasal 2-nya deh. Apa katanya? Penyelenggaraan rekam medis dan informasi kesehatan gitu ya yang harus dilaksanakan oleh rekam medis. Tok ini dulu satu. Berarti penyelenggaraan rekam medis itu tidak lain dan tidak bukan ya oleh perekam medis. Ah, masa sih Kak Aris gitu ya. Oke. Kita sekarang lari lagi ke Kepmenkes sekarang, turunannya dari Permenkes. Soal akreditasi. Akreditasi itu pengakuan. Kenapa kok kita diakreditasi? Sebetulnya kita tuh jangan ngaku-ngaku bahwa kita bermutu. Kita tuh betul-betul menilai diri sendiri bahwa kita tuh sesuai dengan standar gitu. Kan ini sebetulnya nilai dari akreditasi adalah apakah kita tuh sudah sesuai standar atau belum. Maka kita bicaranya adalah standar. Di standar akreditasi, kalau yang sudah tren, kebetulan ini yang sudah betul-betul jelas, konkret, membahas soal manajemen rekam medis dan informasi kesehatan, sudah ada tuh elemennya soal MRMIK. MRMIK di sini kalau kita loncat sedikit gitu ya, walaupun banyak sekali yang berkaitan dengan rekam medis, tapi saya highlight di hari ini ternyata MRMIK 5 di sini rumah sakit menetapkan penyelenggaraan dan pengelolaan rekam medis. Berarti artinya penyelenggaraan rekam medis ini menjadi wajib. Berarti harus ada nih penyelenggaraan rekam medis. Oke, sekarang kita lari lagi ke Cepmek 24 tahun 2022. Pasal 13, soal penyelenggaraan rekam medis sesuai dengan regulasi terkini itu bisa terjawab di pasal 13. Kita tahu ada 7 berarti, kecuali poin 3. Ada 8, intinya ada 7 begitu ya. Karena yang 3-nya ini pengisian informasi klinis dilakukan oleh nakes pemberi layanan kesehatan. Apa katanya? Angka 1, angka 2, angka 4 sampai dengan angka 8 dilakukan oleh tenaga PMIK. Terus maksudnya gimana Kang Haris? Ya intinya penyelenggaraan rekam medis tidak lain dan tidak bukan oleh PMIK. Bukan kata Kang Haris, kata Peraturan Menteri Kesehatan nomor 24 tahun 2022. Nggak perlu debat kusir gitu ya. Nanti ketika, loh kata siapa nih rekam medis harus oleh PMIK? Kata peraturan, kata standar gitu. Cuman pertanyaannya siapa PMIK? Kalau PMIK, kita sudah punya undang-undang baru lahir kemarin, 17 Undang-Undang 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Di pasal 199 ada tenaga keteknisian medis yang salah satunya di dalamnya adalah unsur perekam medis dan informasi kesehatan. Di Permenkes 24 juga PMIK sudah dinobatkan bahwa dia itu seorang yang telah lulus pendidikan RMIK. Ada obrolan kecil sempat gitu. Sebetulnya kalau pengen jadi coder berarti harus jadi PMIK. Berarti harus punya STR dong. STR ini berapaan sih? Belinya di mana sih gitu ya? Oke. Kalau saya jawab begitu, belinya ya di sekolahan dalam tanda kutip. Berarti harus menempuh pendidikan. Minimal pendidikannya adalah D3 RMIK kalau ingin menjadi PMIK. Kata siapa Kang? Kata standar. Nanti dijawab juga di belakang gitu ya. Nah, masalahnya ada pertanyaan lagi. Kalau ngasih kode itu memang masuk itu dalam penyelenggaraan rekam medis? Oke, dijawab lagi nih di pasal 13. Di pasal 13 nggak ada tuh Kang Aris. Ada, ternyata ada di pengolahan informasi rekam medis dengan penginputan data untuk klaim pembayaran. Dan ini dijelaskan di pasal 18. Kebetulan di pasal 18 apa katanya? Pengolahan informasi rekam medis elektronik sebagaimana dimaksud pasal 13 yang tadi, itu ada kegiatan pengkodean. Udah clear ya? Yang pertama penyelenggaraan rekam medis oleh PMIK, terus di pasal 18-nya ada pengkodean. Berarti pengkodean oleh PMIK dong, gitu ya. Karena bicara pengkodean, kode klinis khususnya, ini saya ambil dari referensi HISHUB tahun 2013.
sebetulnya bukan hanya ngoding diagnosis, ngoding resume medis untuk klaim, untuk apalagi dan lain-lain sebagainya, banyak sekali gitu ya. Ternyata ini ada proses translate disease, health related problems, and procedural concept. Jadi sebetulnya ini menjadi domain utama peran PMIK, coding klinis ini. Bukan kata Kang Aris, kata Permenkes gitu ya. Jadi kalau mau protes ke Permenkes. Kenapa itu kok coding ada di ranah PMIK gitu ya. Oke. Nah, berarti coding di JKN juga untuk klaim pembayaran punya PMIK dong. Betul. Ada di pasal 19 kan? Penginputan data untuk klaim merupakan kegiatan penginputan kode klasifikasi. Ada penginputan kode. Berarti dengan ini saja kita sudah bisa menarik kesimpulan sebetulnya. Nggak perlu berberat kusir bahwa PMIK itu ya coder itu ya PMIK gitu. Makanya saya mengajak kepada diri saya sendiri dan diri hadirin sekalian gitu ya. Saatnya PMIK jangan lagi baperan tapi berperan. Maka coder klinis. Oke. Kata Raisa, coder klinis ini perannya PMIK gitu ya. Jadi nanti kita bisa menjawab coder klinis tak harus PMIK. Oh, mungkin dia sedang anggap saja sedang bercanda. Kalau ada yang berstatement coder klinis tak harus PMIK, anggap aja sedang bercanda. Mungkin belum ngelihat regulasi gitu kali gitu ya. Mungkin belum lihat standar gitu. Oke, Kang Aris, ternyata coding klinis itu tuh membantu banget dalam peningkatan profit loh untuk rumah sakit saya. Maka saya harus punya coder yang handal. Ternyata pada saat dilihat PMIK-nya nggak bisa menjawab tantangan itu. Oke, betul, betul. Ya, kalau saya rangkum, untuk meningkatkan profit itu banyak sekali faktor. Ada tim yang bertanggung jawab, ada juga audit internal tadi, terus juga pembayaran yang cepat, terus juga mengurangi apa yang berlebih gitu, dan ada juga ICD-10 ya untuk diagnosis sosial gitu ya. Dan juga nanti ada juga kebutuhan expert coding. Tapi jangan lupa ada pengetahuan pada saat nanti adanya perubahan di regulasi asuransi, regulasi coding, atau regulasi yang lain. Jadi jangan juga menabrak regulasi begitu. Jangan hanya hafal cuman PMK 26 saja ada soal klaim. Di PMK 26 memang tidak tergambar jelas bahwa coder adalah PMIK, betul. Tapi coba lihat standar-standar yang lain untuk mendukung ini semua. Apalagi kalau bicara soal coding, itu bukan hanya bicara soal international code disease, bukan. Apalagi international cost disease, karena ICD notabene dijadikan alat untuk cari duit, begitulah kurang lebih. Bukan. Ternyata ICD singkatan dari International Classification of Diseases and Related Health Problems. Jadi kalau bicara statistical gitu ya, ada statistical di bukunya, maka ada fungsi statistik dong. Oh, berarti ada informasi yang diolah dong gitu ya. Oh, ada data yang harus saya sajikan dengan baik karena untuk fungsi statistik begitu ya. Walaupun sekarang penggunaannya lebih banyak ya, dominan dibahas ke arah klaim. Nah, masih ada pertanyaan lagi, Kang Aris. Memang coder klinis ada gitu di istilah mana coder klinis itu harus PMIK? Oke. Tadi balik lagi, kalau kita ingin bicara istilah baku, maka kita kembalikan ke standar. Kalau bicara standar, maka kita harus lihat juga, ini saya ambil dari Badan Standarisasi Nasional, bahwa bicara diagram ruang gerak standarisasi, kita itu kalau nggak punya standar nasional, kita bisa lihat levelnya di standar, dari mulai atasnya level standar internasional. Standar internasional nanti kalau ada lagi turunnya regional. Oh, regional Eropa, oh regional Amerika, oh Asia Tenggara dan seterusnya. Baru ke bawah nasional dan seterusnya. Nah, jadi bicara standarisasi ini makanya kenapa beberapa surveyor akreditasi itu kok ngacunya kok ke standar luar negeri, bukan standar luar negeri tapi standar internasional. Maka saya akan mulai dari standar yang tertinggi dulu. Di standar internasional emang ada gitu bahwa PMIK ini ngoding gitu ya. Oke. Kita buka sama-sama ini. International Standard Classification of Occupation. Bicara soal standar pekerjaan ternyata sudah diatur oleh Lembaga Buruh Dunia, International Labour Organization. Ya,
terbitannya dari UN, United Nations, PBB. PBB punya lembaga ILO, ILO menerbitkan yang namanya ISCO. Ya, namanya di sana muncul Medical Records and Health Information Technicians, atau yang biasa kita kenal dengan PMIK. Ya. Jadi nanti teman-teman boleh baca. Di situ linknya sudah saya sertakan melalui QR gitu ya. Jadi kalau bicara, emang ada gitu yang menyebutkan bahwa rekam medis itu kode klinis? Kita lihat di sini. Included occupation, medical records and health information technician atau biasa dikenal PMIK. Apa katanya? Saya gedein. Ada clinical coder yang akan dibahas hari ini. Oh gitu ya, ternyata kita tuh sudah terkenal di internasional gitu ya. Nggak nyangka banget ya. Profesi coder klinis oleh PMIK ternyata udah mendunia, teman-teman. Oke, itu standar internasional. Kita turun ke standar nasional. Ada gitu di standar nasional, kita sudah punya aturan di Permenpan RB 30 tahun 2013. Ini sudah cukup legend. Wah, kalau ditemukan di sana ada puluhan keyword soal pekerjaan coding oleh PMIK. Kang Aris kan ini udah dicabut sama yang baru kan ini ya, sama Permenpan nomor 1 tahun 2023. Betul. Tapi kita lihat di pasal 61. Selama tidak bertentangan gitu, maka ini masih bisa berlaku Permenpan 30 tahun 2013 begitu ya. Jadi menjawab siapa itu coder ya PMIK. Kita bicaranya standar lagi, CEPMEK lagi berarti di Permenkes 55 juga sudah diatur tadi. Soal penyelenggaraan rekam medis dilaksanakan oleh PMIK. Standar lulusannya ada gitu? Ada di pasal 3. Minimal D3 rekam medis. Loh, memang ada kewenangannya? Ada tuh di poin 3 di pasal 13A. Melaksanakan sistem klasifikasi klinis dan kodifikasi klinis. Jadi kita tuh sebetulnya udah kuat loh bahwa coding itu milik PMIK gitu ya. Coding ini bukan milik siapa-siapa lagi. Saya berani bicara seperti ini karena ada standarnya gitu ya. Di pasal 14 apa katanya? Rekam medis dalam memberikan pelayanan, berarti coding klinis itu masuk bagian dari pelayanan penyelenggaraan rekam medis. Harus mematuhi standar profesi. Tuh, udah link. Jadi, teman-teman yang melaksanakan coding, nggak kebayang kalau seandainya tidak sesuai dengan standar profesi. Profesimu apa gitu ya? Kami mah PMIK sudah punya standar profesi. Ya, ini KMK atau Kepmenkes 312 tahun 2020. Bayangkan gitu ya, di standar profesi ini kan ada dua. Ada standar kompetensi, ada kode etik profesi. Jadi ngomongin soal kode klinis. Profesinya nggak harus PMIK. Hey, ini kami tuh sudah menjadi profesi loh. Kita punya kode etik loh melaksanakan tugas ini, melaksanakan pekerjaan ini. Kita sudah punya standar kompetensi. Nah, tadi sudah banyak dibahas juga komponen kompetensinya, ya. Bahkan di keluarga klasifikasi WHO ini yang lama yang biasa kita kenal karena kita menggunakan ICD 10 2010 masih menggunakan yang ini. Tapi ini menjawab untuk ICD and beyond-nya, ya. Bahwa yang terbaru di WHO itu ternyata WHO sudah menerbitkan Family of International Classification atau WHO FIC-nya. Di sana muncul apa? ICD 11. Terus ada juga ICHI, ICF. Nantinya ini juga akan bertukar datanya. Bisa dipergunakan untuk pertukaran data. Link tuh dengan topik sesi yang sebelumnya tadi. Nanti pertukaran datanya pakai apa saja gitu ya. Nah, di situ disebutkan ada SNOMED. Kita lihat ya. Jadi menegakkan diagnosis link berarti ICD-11 ke depan itu sudah bisa mendukung proses rekam medis elektronik nasional gitu ya. Nah, oke. Pertanyaannya gitu ya, ada nggak standarnya bahwa ini tuh kerjaan rekam medis? Ada, saya tambahin lagi. Kepmenkes 1424 tahun 2022. Standar kompetensi kerja bidang rekam medis. Di sini sudah dipetakan. Jadi kalau yang ngaku-ngaku ini kerjaan saya, mana standarnya? Itu aja sih sebetulnya supaya kita tidak debat kusir. Kita sudah dipetakan loh, ada tujuan utama, ada fungsi kunci, fungsi utama, fungsi dasar. Bicara soal standar coding, nggak hanya soal ngoding cari duit, tapi ngoding untuk mengevaluasi, untuk audit, dan lain-lain sebagainya. Tadi sudah dibahas ya. Oke, saya percepat lagi. Jadi bukan hanya soal bisnis proses. Coding tidak hanya soal untuk menaikkan profit, tetapi memberi data dan informasi yang berkualitas. Kata siapa? Ini ada reminder aja nih, CEPMEK lagi
di Permenkes 55 2013. Apa katanya? Memberikan data dan informasi kesehatan. Jadi pekerjaan kita itu tuh punya kewajiban memberikan data dan informasi kesehatan. Inilah ICD and beyond. Nanti ke depan kita akan bertemu dengan ICD-11 gitu ya. Mau nggak mau, siap nggak siap. Ya, entah nanti pemerintah kita menerapkan ini gitu. Apa katanya? Ini saya kutip. The world needs better health data, and ICD is delivering it. It's another way the World Health Organization is building a healthier world. Oke, WHO cuman request aja. WHO itu pengen meningkatkan derajat kesehatan di dunia dengan better data, dengan better health gitu. Better health with better data. Makanya kenapa didesainlah ICD-11 ini sebagai ICD and beyond ke depan ya. Jadi memang betul sih karir kita tuh ditakdirkan sebagai profesional manajemen informasi kesehatan. Karena kita memanage informasi, karena kita menghasilkan kualitas data yang baik. Saya ambil dari standar Amerika di AHIMA, bahwa sebetulnya karir kita tuh bisa berkembang sedemikian rupa. Kalau kita cari nanti di situsnya, saya sudah salin di sana, cara nyarinya COD, ini teh coding atau kode gitu ya. Kita bisa menjadi medical coder. Ini peran health information management. Kita juga bisa menjadi coding auditor ya. Terus coding educator juga bisa ya. Kemudian satu lagi juga coding supervisor. Jadi bicara coding ini adalah professional health information management. Mau ditambah lagi, apa lagi? Udah deh pokoknya mah. Jadi gimana ya? Ada nggak regulasi standar klinis? Saya tanya balik berarti kalau begitu. Ada nggak regulasi atau standar bahwa coder klinis boleh selain PMIK? Ini pertanyaannya yang nanti bisa disodorkan ke teman-teman yang mengaku bahwa coder klinis nggak perlu PMIK. Komen mungkin ya. Dah, saya simpulkan deh kalau begitu. Saya simpulkan, ini paling penting. Lisensi kompetensi. Jadi nggak hanya kita punya standar nih, bahwa kita tuh sebetulnya sudah punya frame, sudah punya tameng dengan regulasi. Lisensi pun ini diperlukan. Lisensi kompetensi melalui pelatihan terakreditasi, serta sertifikasi coder klinis. Ini menjadi modal kita loh. Jadi makanya dukung organisasi profesi pada saat membentuk suatu lembaga diklat profesi. Dukung organisasi profesi pada saat membentuk lembaga sertifikasi profesi. Karena tadi nih, untuk lisensi kita, bahwa kita tuh betul loh, mampu loh, codingnya kita tuh mampu. Ya, makanya kenapa saya juga mengajak kepada diri saya sendiri dan teman-teman sekalian seluruh Indonesia, tingkatkan level kompetensi profesi PMIK dengan continuing professional development. Ada dua saya bagi. Ada continuing development, ikut diklat, ikut seminar, ikut workshop. Kang Aris, SKP saya sudah penuh, biarin, update terus ilmunya. Dan satu lagi saya titip, kalau punya kesempatan yang baik, continuing education. Ini juga akan menguatkan peranan kita bahwa kita tuh coder sejati, kita PMIK sejati. Jadi ini juga penting ya. Dan satu lagi mungkin, ini juga perlu penguatan OP dengan asosiasi institusi pendidikan gitu ya, menguatkan lagi kurikulum pendidikan yang terupdate seperti apa. Kemudian apa kebutuhan lapangan, ini juga perlu bersinergi dengan stakeholder di Fasiankes ya. Jadi saya simpulkan, pada dasarnya regulasi yang telah menjawab dengan jelas siapa coder sebenarnya baik regulasi internasional, regional dan nasional sudah clear. Jadi regulasinya sudah dari tingkat internasional sampai dengan tingkat nasional ya. Dan nampaknya untuk memperkuat ini juga saya punya usulan lain. Jadi kita mungkin perlu membentuk tim hukum untuk organisasi profesi supaya nanti mengadvokasi siapa yang melanggar standar profesi, siapa yang mencuri, membegal standar profesi kita advokasi, biarlah penegak hukum yang nanti akan menentukan itu semua. Karena OP bukan penegak hukum. Jadi bicara, itu dia ngelanggar tuh, gitu ya, bukan kita. Saya tutup dengan pantun karena tadi di open dengan pantun. Pemain gamelan memukung gong, terdengar nyaring di Pamanukan. Mari PMIK Indonesia bergotong royong, bangun eksistensi tanpa saling menyalahkan. Oh ini mah salah dia, oh ini salah OP, salah institusi pendidikan, salah kolegium, salah rumah sakit, salah profesi lain. Jangan saling menyalahkan. Yuk kita bangun sama-sama. Satu lagi pantunnya, ke Amerika beli sendal, sambil berjalan mencari kontak. Jadilah PMIK profesional agar profesi utuh tanpa retak. Oke, baik, terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Tetaplah menjadi profesional, menginspirasi, inovatif, dan kreatif. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.